Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore kaum perkasa, muslimin muslimat di Tulungagung dan Kediri Raya, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolangu Tulungagung. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis yang mulia ini dalam program Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolangu Tulungagung. Sore hari ini kaum perkasa tepat di hari ke-25 Ramadan 1445 Hijriah, kita akan kembali bersama-sama menyimak Zona Islami Spesial Ramadan dengan pembahasan seputar zakat fitrah bersama dengan Kiai Haji Muhammad Ana Muhsin, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolangu Tulungagung. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore ini kita akan membahas seputar zakatul fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Sumiyat bidzalik li'annaha tajibu inda fitrin nas min shaumi Ramadan. Zakat yang berhubungan dengan puasa itu disebut dengan zakatul fitri. Zakatul fitri, kenapa? Karena fitri itu artinya berbuka. Zakat ini diwajibkan inda fitrin nas min shaumi Ramadan. Diwajibkan ketika seseorang berbuka dari puasa Ramadan atau setelah selesai puasa Ramadan, maka disebut zakatul fitri. Kenapa? Karena zakat ini dikeluarkan pada waktu seseorang itu telah berbuka dari puasa Ramadan atau selesai dari puasa Ramadan, maka disebut zakatul fitri. Kemudian juga zakat ini disebut pula zakatul fitrah ya. Kalau disebut zakatul fitrah bimaknal khilqah. Jadi kalau zakat fitri disebut zakatul fitrah, itu berarti zakat kejadian atau zakat khilqah. Watu sama zakat al-badan, dan juga zakat ini disebut dengan nama zakatul badan. Jadi nama dari zakat fitri itu ada yang zakat fitri, ada yang zakatul fitrah, ada yang zakatul badan. Li'annaha kama fil hadis zakatul fitri tuhratun lisoim minar rofas wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Di dalam hadis disebutkan zakatul fitri, zakat fitrah niku tuhroh lisoim minar rofas, membersihkan orang yang puasa minarofas dari hal-hal yang sia-sia. Wa tu'matun lil fuqara, dan sebagai makanan
bagi orang-orang yang fakir miskin. Ini zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah ini di samping zakatul khilqah atau zakatul badan, ini juga kaitannya erat dengan puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan, sehingga di dalam hadis Nabi SAW mengatakan Shaumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bizakatil fitri. Jadi Shaumu Ramadan mu'allakun, puasa Ramadan itu digantung antara langit dan bumi. La yurfa'u illa bizakatil fitri. Jadi puasa Ramadan yang digantung antara langit dan bumi ini tidak akan diangkat kecuali setelah mengeluarkan zakat fitri. Ini berkaitan dengan puasa. Nah, maksud dari layur fa'u tidak diangkat tanpa zakat fitrah itu bukan berarti tanpa zakat fitrah puasa mboten ditompo atau puasa ndak sampai niku mboten. Tetapi maksud daripada hadis Shaumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bizakatil fitri, maksud la yurfa'u tersebut adalah kinayah kesempurnaan puasa itu adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi artinya puasa itu akan bisa menjadi lebih sempurna apabila dikeluarkan zakat fitrahnya. Ini maksud daripada Shaumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bizakatil fitri. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan zakat fitrah niku waktunya muakkad. Jadi zakat fitrah itu adalah suatu zakat yang dikeluarkan pada waktu tertentu. Nah, waktunya zakat fitrah itu ada 5. Ulama menyebutkan auqatu ikhraji zakatil fitri khamsatun. Waktu-waktu di dalam mengeluarkan zakat fitrah niku ada 5. Waktune enek 5. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah niku ada 5 waktu. Yang pertama adalah waktu wujub, waktu wajib. Artinya ketika seseorang menemukan waktu ini, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktu wajib itu? Biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Ketika seseorang menemukan bagian akhir dari bulan Ramadan dan bagian awal dari bulan Syawal. Jadi artinya ketika seseorang menemukan waktu akhir bulan Ramadan sekaligus awal bulan Syawal, itu waktu wajib. Bi ayyakuna sakhas maujudan wa muttasifan bi syurutil wujub inda ghurubi syamsi lailatal id. Dengan satu gambaran seseorang itu wujud dan napa niku ada sifat memenuhi syarat-syarat wajib ketika akhir dari bulan Ramadan, maghribnya akhir dari bulan Ramadan tersebut. Jadi itu waktu wajib. Jadi karena di dalam zakat fitrah itu sababnya kali, ada sabab Ramadan dan Syawal. Ya, jadi waktu wajib itu ketika idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Sehingga dengan demikian orang yang meninggal dunia
Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia setelah maghrib, ya setelah maghrib dia meninggal dunia, berarti harus dikeluarkan zakat untuknya. Kenapa? Karena pada waktu wujub dia masih hidup. Sementara orang yang meninggal dunia sebelum maghribnya malam hari raya, jadi sebelumnya meninggal dunia, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena meninggalnya sebelum waktu wujub, sehingga dia tidak menemukan waktu wujub tersebut, tidak wajib. Ini kaitannya dengan kematian. Jadi kalau meninggal dunia setelah maghrib itu wajib dikeluarkan zakat dari tirkahnya. Sementara kalau meninggal dunia sebelum maghrib malam hari raya, maka tidak wajib dikeluarkan zakat sebab belum menemukan waktu wujub. Berbeda dengan kelahiran. Kalau lahir sebelum maghrib malam hari raya, berarti wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena bayi yang lahir sebelum maghrib intinya kan dia menemukan waktu wujub. Berbeda dengan orang yang lahir, bayi yang lahir setelah maghrib. Setelah maghrib malam hari raya baru lahir, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena pada waktu wujub, yaitu maghribnya malam hari raya, dia belum ada. Ini waktu wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang nomor 2 adalah waktu fadilah atau waktu sunnah. Yang kedua adalah waktu yang sangat utama mengeluarkan zakat. Kapan? Yaumul Id, ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil Id. Jadi waktu yang paling baik, paling utama, paling baik mengeluarkan zakat fitrah itu loh, pada tanggal 1 Syawal. Pada tanggal 1 Syawal, setelah sholat subuh, qabla sholatil Id, sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Itu waktu yang paling utama. Jadi pada tanggal 1 Syawal, setelah masuk waktu subuh, sing enak ya setelah sholat subuh, sebelum berangkat menuju sholat Idul Fitri. Zakat yang dikeluarkan pada waktu itu, ya, dia di samping mendapat pahala wajib, juga ada tambahan pahala sunnah mengeluarkan pada waktu tersebut. Nah, cuman bisa dipraktekkan bagi orang yang langsung memberikan zakatnya kepada fakir miskin. Kalau orang yang menitipkan zakatnya atau memberikan zakatnya kepada amil, ini tidak mungkin karena sudah repot sekali waktu itu ya. Jadi kalau seseorang mengeluarkan zakat diberikan kepada amil, maka sangat sulit pada waktu ini. Jadi wis arep salat Id sik ngetokne zakat niku mangke amilnya akan kerepotan. Tapi kalau orang yang biasanya mengeluarkan zakat secara langsung diberikan kepada fakir miskin mungkin yang ada hubungan kerabat, ya, saudara yang sing penting mboten wajib ditanggung nafkahi, atau diberikan kepada fakir miskin yang ada di dekat rumahnya, itu secara langsung, itu yang paling baik adalah pada tanggal 1 Syawal setelah sholat subuh, ya, sebelum berangkat menuju sholat Idul Fitri, itu dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Itu waktu fadilah. Kemudian yang ketiga adalah waktu jawas.
Waktu jawas itu artinya waktu sudah mulai diperbolehkan untuk zakat. Meskipun belum wajib tapi wis oleh. Ngoten. Kapan waktu jawas itu? Wahwa min awali Ramadan. Semenjak awal Ramadan, ya. Jadi semenjak awal Ramadan ini sudah boleh mengeluarkan zakat. Kenapa kok sejak awal Ramadan boleh mengeluarkan zakat? Sebab sabab daripada zakat fitrah niku dua, Ramadan dengan Syawal. Maka mengeluarkan zakat di awal bulan Ramadan itu sudah boleh. Jawas itu artinya boleh, senajan belum wajib. Kalau ditanya apa sudah wajib? Belum. Wajibnya nanti di akhir Ramadan ketika maghribnya malam hari raya. Tapi umpama zakat ditakjil, ditokni sebelum maghribnya malam hari raya semenjak awal Ramadan, itu pun juga boleh. Namanya waktul jawas. Ini statusnya orang tersebut adalah mentakjil, ya, jadi belum wajib tapi boleh. Kemudian yang keempat adalah waktu karohah. Waktu karohah itu waktu makruh, ya, jadi waktu makruh. Kapan waktu makruh itu? Takhiruha an sholatil id ila ghurubi syamsi. Jadi waktu makruh itu adalah menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Yang penting belum sampai maghrib malam 2 hari raya. Ya, niki masih waktu makruh. Misalkan ada orang sebelum sholat Idul Fitri dia belum mengeluarkan zakat, lalu zakatnya dikeluarkan, ya, zakatnya dikeluarkan setelah sholat id. Jadi baru sholat Idul Fitri lalu dia mengambil beras, diserahkan kepada fakir miskin. Itu apakah sah-sah? Apakah haram? Boten, cuman makruh mengakhirkan membayar zakat setelah sholat Idul Fitri. Sing penting belum sampai maghrib tanggal 1 Syawal. Kalau sampai maghrib tanggal 1 Syawal niki kok belum mengeluarkan, ditokne setelah maghribnya malam 2 Syawal misalnya, maka ini masuk kepada waktu tahrim yang menyebabkan seseorang itu berdosa di dalam mengakhirkannya. Jadi selama belum sampai pada maghribnya malam 2 hari raya itu mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri, itu hukumnya makruh atau waktu makruh. Kemudian waktu makruh ini pun atau makruh mengakhirkan zakat setelah sholat Idul Fitri ini dikoyiti kecuali kalau ada kemaslahatan. Contohnya maslahat intidhari qaribin au fakirin soleh. Jadi mungkin sebelum sholat Idul Fitri orang fakir yang soleh belum ada, belum datang, atau kerabat yang miskin mungkin belum datang, sehingga perlu ditunda pembayaran zakat setelah sholat Idul Fitri, baru diberikan kepada fakir miskin yang soleh. Karena memang dianjurkan, meskipun zakat boleh diberikan kepada fakir miskin secara umum, namun ada prioritas. Di antaranya pun kita berikan kepada mustahik atau penerima zakat yang punya status soleh, abid atau dzu ilmin dan seterusnya. Ada anjuran ke sana. Kemudian yang kelima adalah waktu hurmah, waktu haram.
Waktu haram ini artinya takhiruha an sholatil id ila ghurubi syams. Jadi waktu haram itu adalah mengakhirkan zakat setelah sholat id, ya. Jadi mengakhirkan zakat sampai maghribnya malam 2 Syawal. Jadi sampai maghrib malam 2 Syawal itu belum dibayar. Jadi misalnya wis malam 2 Syawal, ya, sudah masuk waktu maghrib, ternyata belum mengeluarkan zakat fitrah, itu berarti dia haram mengakhirkannya, ya. Jadi haram mengakhirkannya. Tetapi meskipun haram mengakhirkan, dia wajib untuk menunaikan, ya, dan ini statusnya qadha, zakatnya qadha. Ya kalau malah ndak dibayar pisan, ya malah dosane double, dosa ngakhirke lan dosa mboten bayar. Jadi maksud waktu tahrim ini diharamkan menunda memberikan zakat setelah selesainya tanggal 1 Syawal. Jadi dengan gambaran sudah memasuki maghrib malam 2 Syawal kok zakat belum diserahkan kepada fakir miskin, ini mengakhirkan ini hukumnya haram, haram. Dan tetapi meskipun haram wajib untuk dikeluarkan dan namanya qadha, ngeten, qadha. Lah kecuali apabila mengakhirkan itu karena ada udzur. Udzure nopo? Misale bondone barangnya belum ada, atau aulam yajid al mustahiqolaha, atau penerima fakir miskin belum ada sik goleki misale, itu ya. Ini contoh yang udzur, tapi contoh semacam itu juga langka sekarang karena biasanya di tiap-tiap daerah itu sudah terdata rapi orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian itu masalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada 5. Di antara 5 tersebut itu yang paling baik, yang paling utama waktu fadilah. Jika seseorang mengeluarkan zakat secara langsung diberikan kepada fakir miskin, ya, atau kerabat yang statusnya tidak mampu, miskin dan bukan orang yang ditanggung nafkahnya, maka yang paling baik waktu mengeluarkannya adalah pada tanggal 1 Syawal pagi hari setelah sholat subuh, sebelum berangkat menuju sholat Idul Fitri. Itu yang paling utama. Namun jika zakat fitrah itu kita berikan kepada amil, kita membayarnya kepada amil, ya, kita titipkan kepada amil, maka ya tidak bisa pada waktu itu, biasanya 3 hari atau 2 hari sebelum hari raya, supaya amil ini bisa mengelola dan mentasarufkan dengan benar, begitu. Kemudian selanjutnya adalah wal wajib fiha. Zakat niku ukurannya berapa? Ya, zakat itu ukurannya berapa? Ini ulama terjadi perbedaan. Jadi ulama terjadi perbedaan pendapat. Banyak sekali pendapat masalah ini, berapa sih kadar zakat itu, pirang kilo zakate gitu. Ya, ini ulama terjadi perbedaan pendapat. Kenapa kok ulama berbeda pendapat? Ya pancen pada zaman Nabi itu tidak disebutkan berapa kilo, tidak. Hanya hadis menyebutkan faradha Rasulullah zakatal fitri so'an min tamrin au so'an min syairin. Jadi Rasulullah niku mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah 1 sok
Nggih, dari kurma 1 sok dari gandum dan seterusnya. Nah, yang jadi persoalan di sini, yang jadi persoalan ukuran sok itu ukuran centak utawa koyok ukuran bathok ngoten nggih. Lah ini 1 soknya Rasulullah ini kalau diaplikasikan sekarang, diukur dengan ditimbang itu berapa? Ini jadi persoalan. Jadi 1 soknya Rasulullah, ya karena itu bukan ukuran timbangan kiloan, ya masih takeran gitu. Itu kemudian sekarang dijadikan kilo. Karena sekarang standarnya orang itu kan pakai kilogram. Pada zaman Nabi itu ndak kiloan boten, tapi ukuran damel napa niku takeran. Nggih, damel takeran, centak sok niku. Nah, kemudian ulama berbeda-beda pendapat. Perbedaan ini juga berdasarkan dari ijtihad para ulama piyambak. Jadi masing-masing ulama ijtihad. Kira-kira 1 soknya Rasulullah niku lek di kilo piro. Maka dalam masalah 1 soknya Rasulullah berapa kilo, ini macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan 1 soknya Rasulullah itu setara dengan 2,5 kilogram. Keterangan dalam sebagian kitab itu 1 soknya Rasulullah kalau dijadikan kilogram itu ada yang mengatakan 2,5 kilo. Tapi ini napa niku pendapat yang agak ngirit ya, agak ngirit. Tapi kalau ada lagi pendapat yang kedua, Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan 1 soknya Rasulullah niku setara dengan ukuran kilo 2,7 kilogram. Ya, dari 2,7 atau 2,75 kilogram. 2,75 kilogram. Jadi 2 kilo 7 on setengah. Ada yang mengatakan 2 kilo 7 on. Ini. Lah kalau yang berpendapat 2 kilo 7 on, 2 kilo 7 on, ora 2 kilo setengah, 2 kilo 7 on, pendapat Imam Nawawi ini berargumen karena 1 sok niku arba'atu amdadin bimudin Nabi SAW. Jadi 1 sok itu adalah 4 mud. Jadi 1 sok itu adalah arba'atu amdadin, 4 mud dengan mudnya Nabi. Nah, 1 mud itu berapa? Kurang lebih 6,7,5 on. Jadi 6,775 on. Berarti kalau kali 4 itu sama dengan 2 kilo 7 on. Ini kadar yang wajib. Kemudian juga ada pendapat lain yang mengatakan lebih dari itu. Bahkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa 1 sok itu adalah kurang lebih atau setara dengan 3 kilo 8 on. Nah, inilah. Jadi macam-macam, ada yang 2 kilo setengah, ada yang 2 kilo 7 on, Imam Nawawi, ada yang 3 kilo lebih, 3 kilo 8 on. Sehingga sebaiknya bagi kita orang yang mampu ini kalau bisa mengeluarkan zakat ini sing paling banyak nek iso ya. Jadi paling banyak mungkin kita keluarkan zakat ora-orane ya 3 kilo. Jadi dianjurkan, makanya anjuran pemerintah beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah dianjurkan zakat fitrah disempurnakan menjadi 3 kilo ya. Ini sebenarnya sedang itu. Kenapa? Ada juga yang berpendapat zakat fitrah itu sampai 3 kilo 8 on. Jadi ala kulli hal
perbedaan pendapat ini adalah rahmat. Kita pilih, tinggal milih mana yang kita mantepi sebaiknya untuk kita pilih yang paling hati-hati. Namun kalau untuk masyarakat biarlah memilih, monggo. Kalau memang mantep 2,5 kilo ya monggo, mantep 2,7 kilo monggo, atau ikut anjuran disempurnakan zakat fitrah menjadi 3 kilogram. Nggih. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita semuanya. Marilah kita kembali simak pembahasan seputar zakat fitrah bersama dengan Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin. Ya, kita teruskan. Kemudian di dalam zakat itu ada kewajiban untuk niat, ya. Ada kewajiban untuk niat. An-niat wajibatun fi zakat. Jadi dalam ibadah mengeluarkan zakat itu wajib diniati. Kenapa wajib diniati? Litafriqah bainaha wa baina shadaqati tatawu, untuk membedakan antara napa niku zakat yang wajib dengan sedekah sunnah. Jadi kangge bedakne antara zakat yang hukumnya wajib dengan sedekah sunnah. Maka di sini ada niat. Kewajiban niat ini berdasarkan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi innamal a'malu binniyat, sahnya amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau mazhab Syafi'i mengartikan innamal a'malu ay innama sihatul a'mal. Jadi sahnya amal ini tergantung kepada niat. Sehingga kalau orang zakat tanpa diniati maka tidak sah atas nama zakat. Tidak sah atas nama zakat, hanya mendapatkan pahala sedekah saja. Jadi itu harus niat. Kemudian bagaimana sigot niatnya di dalam zakat fitrah? Ya, kalau zakat fitrah, kalau bahasa Arabnya ya semacam misalkan niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala, niat ingsun ngetokne zakat fitrah kagem kula lillahi ta'ala. Atau kalau kita mengeluarkan zakat untuk orang yang wajib kita tanggung nafkahnya, seperti orang tua menzakati anaknya yang belum balik, atau orang ayah suami menjakati istrinya, maka kalau niat pelaku niat adalah orang yang wajib menanggung nafkah, maka niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an siapa? An fulan. Fulan disebutkan orang yang dizakati tersebut itu. Jadi prinsipnya wajib ketika mengeluarkan zakat untuk niat. Nah, waktu niat ini kapan? Waktu niat itu ada 3 tempat. Waktu niat ada 3 tempat. Yang pertama inda munawalatil fakir awil miskin. Yang pertama adalah pada waktu muzaki, orang yang zakat menyerahkan zakatnya kepada fakir miskin. Jadi ketika nyerah nih zakat kepada fakir miskin diniati, niat ingsun ngetokne zakat fitrah kagem kula. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, misalkan begitu. Jadi pada waktu nyerah nih zakat ini kepada fakir miskin. Itu yang pertama. Awil wakil at'ai inda munawalatil wakil, atau pada waktu menyerahkan zakat itu kepada wakil. Kepada wakil, bisa kepada amil atau yang lain. Jadi muzaki ketika menyerahkan zakat kepada amil, tidak langsung kepada fakir miskin, kepada amil, maka di sini juga boleh untuk niat mengeluarkan zakat. Atau
au yufawwidun niyat ilal wakil, atau ya, atau zakat tersebut niatnya diserahkan kepada wakil, itu juga boleh. Au yufawwidu an niyata ilal wakil, jadi muzaki menyerahkan niatnya kepada wakil. Jadi misal ada orang mengeluarkan zakat, dititipkan, diwakilkan kepada orang, terus ngomong jaluk tulung jenengan niat nih pisan kagem kula. Lah ngoten. Ini nanti wakil boleh meniati zakat tersebut untuk mewakilnya, orang yang mewakilkan. Jadi tempat daripada niat, nggih, tempat daripada niat itu pertama pada waktu niat itu pertama pada waktu menyerahkan kepada fakir miskin, atau ketika menyerahkan kepada wakil, atau dipasrahne pisan. Zakat niku dipasrahne pisan, niate kepada wakil, jaluk tulung wakile supaya kon niati, itu juga diperbolehkan. Ya juzu taqdimun niyat qabla daf'i ilal fakir awil wakil bisyarti ayyakuna ba'dal ifros ay tamyizi maliz zakat an ghairihi, atau pada waktu niatnya tersebut adalah ba'dal ifros, setelah memisahkan harta zakat dari yang lain. Setelah memisahkan harta zakat dari yang lain. Jadi misal seseorang ketika akan zakat nimbangi, ditimbang 2 kilo 7 on, setelah dia ditimbang diwadai misalkan kresek, lalu diniati, ini belum diserahkan kepada wakil, belum diserahkan kepada fakir miskin, ini setelah ditimbang dirinya langsung diniati, ini boleh. Ya juzu taqdimun niyat qabla daf'i ilal fakir awil wakil bisyarti ayyakuna ba'dal ifros, sing penting setelah ifros. Nah kemudian pelaku niat ini penting sekali kita perhatikan. Pelaku niat, siapa orang yang niat? Ya tentunya pertama yang harus niat itu adalah muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Jadi kalau dia mengeluarkan zakat untuk dirinya, berarti ya niatnya bisa dia. Atau kalau orang yang menzakati orang yang wajib ditanggung nafkah, misal seorang ayah menzakati anak yang belum balik. Anak yang belum balik, nafkah masih menjadi tanggungan orang tua, maka niat boleh dilakukan oleh orang tua tersebut. Atau seorang suami menzakati istrinya, nafkah istri menjadi tanggungan suami, maka jika suami mengeluarkan zakat untuk istrinya, ya, yang niat suaminya niat menzakati istri, itu juga sah. Itu juga sah. Berbeda dengan orang yang tidak wajib ditanggung nafkah. Nah, itu niat harus orang yang bersangkutan, tidak boleh diwakili kecuali ada izin. Contoh, orang tua punya anak, anaknya itu sudah balik, wis keluarga, anaknya wis keluarga. Kemudian orang tuanya bermaksud mengeluarkan zakat untuk anaknya yang sudah balik, yang sudah berkeluarga tadi. Apakah boleh? Boleh. Boleh dan sah jika orang tua ini mendapat izin dari anaknya yang sudah balik. Kalau orang tua ketika memberikan zakat tidak mendapat izin dari anaknya yang sudah balik, maka zakatnya orang tua ini tidak sah. Tidak sah atas nama anak yang sudah balik tersebut. Dan ini biasanya di sebagian masyarakat terjadi. Anak ini yang Malaysia
wong tuane neng omah zakati ya, zakat untuk anak yang ada di Malaysia, anaknya wis balik sing ning Malaysia. Maka ini sah tidaknya tergantung izin dari anak yang ada di Malaysia itu. Kalau anaknya memberi izin maka sah atas nama zakat, tapi kalau tidak memberi izin, wong tua rataren, maka zakat yang dikeluarkan orang tua untuk anak yang tidak wajib ditanggung nafkahnya maka tidak sah atas nama zakat dan hanya menjadi sedekah biasa. Nggih. Maka dari sini bisa kita pahami, jadi kalau orang tua mengeluarkan zakat untuk anak niku enek sing dereng balik, enek sing wis balik. Kalau anak belum balik maka nafkah anak menjadi tanggungan orang tua. Maka yang ketika orang tua mengeluarkan zakat untuk anak yang belum balik, boleh orang tua niati pisan, niat untuk zakat anak tanpa minta izin kepada anak. Kenapa? Karena nafkah anak menjadi tanggungan orang tua. Berbeda dengan anak yang sudah balik. Anak sing wis balik apalagi sudah keluarga sendiri. Kalau orang tua kepingin menzakati ben sah, orang tua harus minta izin dulu kepada anak tersebut. Ini kaitannya dengan persoalan niat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita dan Allah Ta'ala memberikan rizki kepada kita sehingga kita bisa menunaikan zakat ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan sore hari ini, marilah kita tutup dengan kesimpulan dan juga doa. Kesimpulan apa yang kita bahas pada sore ini adalah seputar zakat fitri ya. Nama daripada zakat fitri itu ada macam-macam ya. Ada zakatul fitri. Kalau disebut zakatul fitri karena nisbatnya zakat ini diwajibkan setelah berbuka atau setelah selesai dari ibadah puasa. Kemudian ada juga nama lain dari zakat fitri, zakatul fitrah. Niki bimaknal khilqah, kejadian atau kita tercipta itu. Kemudian juga disebut zakatul badan, zakat awak. Karena pancen fungsi daripada zakat ini adalah membersihkan orang yang puasa dari kesia-siaan. Nah, kemudian di dalam zakat ini sangat penting sekali, apalagi kaitannya dengan orang yang puasa, sebab ada hadis Shaumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bizakatil fitri. Jadi puasa Ramadan itu terkatung-katung antara langit dan bumi, tidak akan diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Artinya kesempurnaan daripada ibadah puasa kita kalau kita mengeluarkan zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rizki yang berkah kepada kita sehingga kita bisa menunaikan kewajiban zakat fitrah ini dengan sebaik-baiknya dan Allah menerima apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma arzuqna ilman nafi'a amalan shalihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkiasa
Baru saja Anda simak Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulungagung. Simak terus Zona Islami Spesial Ramadan selama hari selama bulan Ramadan di 96,8 Perkasa FM yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulungagung. Saya Danang Prayogi pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.